Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4701 sampai bab 4703. Sekalipun seseorang hanya bisa memasuki surga pertama dari alam surgawi, itu masih lebih baik daripada tetap berada di alam surgawi. Di alam surgawi waktu itu, semua kultivator alam surgawi ditekan di wilayah mereka dan membuat kekacauan besar. Melihat Chen Ping berkata demikian, Yunli langsung tertawa dan berkata perlahan, jika tangga kenaikan surgawi itu begitu mudah untuk dilewati, maka alam surgawi ini ditakutkan tidak ada lagi kultivator di alam surgawi. Mereka yang memiliki kekuatan sepertiku dulunya hanya mampu mencapai ujian keempat dari tangga naik surga, dan tidak dapat bertahan lama sebelum langsung jatuh. Kau tahu berapa banyak kultivator yang bertarung sampai mati dan bahkan tidak bisa mendekati tepi tangga kenaikan surga? Apa yang kau katakan terlalu sederhana. Kau bahkan tidak bisa bertahan di tingkat keempat. Chen Ping mengerutkan kening. Saat ini Yunli berada di puncak peringkat ke-9 alam Mahayana. Kekuatannya dianggap sangat kuat, tetapi kekuatan semacam ini bahkan tidak bisa bertahan di tingkat keempat. Yunli berkata dengan sangat serius, Saudara Chen, tangga kenaikan surga itu benar-benar sulit. Itu adalah resepsi dao besar, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Untuk menaiki tangga surga, selain butuh kekuatan untuk berjuang, kamu juga harus punya bakat alami tertentu. Untuk bisa mendapat pencerahan agar bisa melakukannya, surga dan bumi adalah jalan besar, masing-masing unik. Kamu harus tahu bahwa masing-masing adalah sisi dunia, mana mungkin sesederhana yang kamu kira. Ketika tangga langit ini terbuka, aku bisa mengajakmu untuk menerobosnya. Itu akan membuatmu bisa meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, dan juga melatih pencerahanmu sendiri. Namun, itu juga sangat berbahaya. Aku tidak tahu berapa banyak kultivator yang telah meninggal di dalam tangga langit ini. Chen Ping mendengarkan perkataan Yunli dengan saksama. Kata-kata itu benar-benar mengejutkannya. Jika memang begitu, maka penyambutan ini pastilah Dao Agung Langit dan Bumi yang mencari para jenius unggul semacam itu di semua dunia tingkat rendah, lalu membiarkan mereka memasuki alam surgawi. Mereka yang kualifikasinya pas-pasan, saya khawatir mereka tidak perlu memikirkannya dalam hidup ini. Apa maksudmu, gua penguasa abadi itu, berada di salah satu surga di dalam tangga naik surga itu? Chen Ping bertanya pada Yunli. Lagi pula, Yunli sama sekali tidak mampu memasuki alam surgawi saat ini, jadi mustahil baginya untuk mengambil peta harta karun alam surgawi dan datang untuk berbicara sendiri mengenai hal ini. Sekarang setelah dia mendengar Yunli mengatakannya, maka itu pasti berada di salah satu surga di tangga naik surga ini. Lagi pula, masing-masing surga ini adalah sisi dunia. Jelasnya, masing-masing dunia ini dibuka oleh beberapa kultivator hebat, tetapi semuanya juga nyata. Sama seperti alam surgawi ini, ia juga dibuka oleh sekte suci Wuji. Hanya dunia nyata semacam ini, bahkan orang yang membukanya pun tidak dapat menghancurkannya sesuka hatinya dan harus mengikuti aturan langit dan bumi. Benar sekali, gua penguasa abadi itu berada di tingkat keempat tangga naik surga. Tapi aku hanya bisa bertahan di tingkat keempat itu beberapa saat saja, jadi aku belum punya sarana untuk mencarinya. Tetapi aku yakin ketika tangga naik langit itu muncul lagi, kurasa aku akan mampu berdiri kokoh di tingkat keempat. Yunli mengangguk dan berkata,
Hati Chen Ping tergerak saat mendengar ini. Tempat tinggal gua dari seorang ahli Immortal Exalted itu adalah kesempatan surgawi. Namun, dia juga tahu bahwa kesempatan semacam ini seringkali disertai dengan risiko besar. Saudara Yun, apakah peta harta karun ini dapat dipercaya? Chen Ping bertanya dengan hati-hati. Benar-benar dapat diandalkan. Aku mendapatkannya dari peninggalan seorang kultivator kuno, dan masih ada tanda kekuatan besar di sana. Yun Li berkata dengan penuh percaya diri. Chen Ping merenung sejenak dan akhirnya mengangguk, "Baiklah, kalau begitu, aku akan berjanji padamu." Melihat Chen Ping berjanji, Yun Li pun ikut senang, jadi dia berkata, "Kamu boleh membunuh orang dari 10 kuil sebanyak yang kamu mau, kecuali ayahku. Namun, ayahku pasti akan terus mengirim orang untuk membunuhmu, jadi kamu juga harus bersiap untuk itu." Bagus. Chen Ping mengangguk, "Seberapa kuat ke-10 kuilmu?" "Tidak akan banyak kultivator alam abadi, kan?" "Tentu saja tidak. Tidakkah kau menyadari bahwa hanya ada sedikit sekali kultivator alam keabadian yang kau temui di alam surgawi?" kata Yun Li. "Ya, memang jarang sekali kita menjumpai mereka." Chen Ping menganggukkan kepalanya. Selain bertemu dengan dua penguasa wilayah yang berada di alam abadi transformasi dan penguasa kota binatang buas itu, pada dasarnya dia belum pernah bertemu dengan satu pun kultivator alam abadi transformasi. Tentu saja ada pula seorang Taoist tua Wuji yang seharusnya juga berada di alam abadi transformasi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Para kultivator alam keabadian itu di alam surgawi ini sudah sulit untuk maju. Lagi pula, sumber daya kultivasi di alam surgawi terbatas, dan semuanya sudah berbasis pada Ki Roh. Setelah mencapai alam keabadian, seseorang membutuhkan Ki abadi untuk melengkapi kultivasinya agar bisa melakukannya. Itulah sebabnya kami, 10 kuil, membutuhkan sejumlah besar batu roh abadi. Banyak dari para kultivator alam keabadian ini menghindari dunia dan berkultivasi dengan intens, dan masih banyak lagi yang berada di dalam tangga kenaikan surga itu. Seperti yang kukatakan, setiap tingkatan tangga langit menaiki langit merupakan sebuah dunia. Banyak kultivator memasuki tangga langit dan kemudian berkultivasi di salah satu dunia tangga langit. Dunia-dunia di dalam tangga langit mengikuti alam surgawi berbeda-beda. Di dalamnya terdapat berbagai macam sumber daya kultivasi. Namun demikian, dunia di dalam tangga menaiki surga juga berbahaya, 1000 kali lebih berbahaya dan kejam daripada alam surgawi ini, dan bahkan setelah mencapai tingkat keempat, alam itu masih akan ditekan. Kesulitannya dapat dibayangkan. Setiap kali tangga langit menaiki langit menghilang, akan ada banyak kultivator yang memilih untuk tetap berada di dunia tangga langit untuk berkultivasi, dan tentu saja, ada juga banyak kultivator yang terjebak di dalamnya tanpa ada cara untuk keluar. Yun Li menjelaskan kepada Chen Ping secara rinci. "Saudara Yun, kalau begitu setiap tingkat di tangga menaiki surga adalah sebuah dunia, apakah itu berarti ada banyak orang di setiap tingkat?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, setelah memiliki sisi dunia, pastinya manusia akan lahir. Itu sudah pasti, semuanya adalah dunia nyata, tentu saja mereka akan memiliki manusia. Selain dari sumber daya kultivasi, mengikuti alam surgawi tidak ada bedanya. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat, di dunia dalam tangga naik surga, setiap makhluk hidup yang kau lihat akan menjadi musuhmu. Di dunia itu, Anda tidak akan memiliki teman dan saudara,
dan tingkat kekejaman seperti itu membutuhkan ketahanan jiwa yang kuat. Saat berkata demikian, wajah Yun Li pun berubah sedikit, seolah teringat sesuatu. Mungkinkah manusia di dalam dunia tangga kenaikan surgawi itu semuanya adalah mesin pembunuh yang tidak memiliki emosi? Chen Ping bertanya dengan heran. Perlu kita ketahui bahwa para pendekar di dunia surgawi ini juga terus-menerus bertempur dan membunuh demi berbagai sumber daya, jauh lebih brutal daripada dunia sekuler. Akan tetapi, Chen Ping masih memiliki cukup banyak teman dan memiliki cukup banyak orang kepercayaan setelah tiba di sini. Tentu saja tidak. Manusia di dunia tangga menaiki surga juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Mereka jelas bukan mesin pembunuh tanpa emosi. Hanya saja jika kita memasuki dunia tangga menaiki surga, maka kita termasuk ras alien. Jadi satu-satunya hal yang kita hadapi adalah pembantaian. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak kultivator alam surgawi yang tinggal di dunia tangga menaiki surga untuk berkultivasi akan menghadapi bahaya besar, kata Yun Li. Chen Ping sedikit bingung, tapi dia tampaknya mengerti apa yang dikatakan Yun Li dan seperti apa dunia tangga kenaikan surgawi itu. Baiklah, tak perlu berpikir, saat tangga menaiki surga itu muncul, aku akan membawamu ke sana sekali, dan kau akan tahu segalanya. Saya juga ingin meminta satu hal lagi sekarang. Yun Li menatap Chen Ping yang tengah merenung dan berbicara. Apalagi yang harus diminta? Hanya karena kamu sudah memberitahuku hal ini, bukan berarti aku bisa membantumu dalam segala hal. Chen Ping menatap Yun Li dan berkata, "Jangan khawatir, masalah ini tidak akan sulit bagimu." Setelah Yun Li selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan belati yang berwarna gelap dan memiliki ukiran rune di atasnya sebelum menyerahkannya kepada Chen Ping. "Gunakan belati ini untuk membunuhku." "Apa?" Chen Ping langsung terkejut dan hampir melompat. Dia tidak mengerti apakah Yun Li ini telah meminum obat yang salah. Bagaimana mungkin dia meminta dirinya untuk membunuhnya? "Jangan gugup, aku tidak memintamu untuk benar-benar membunuhku. Aku datang kepadamu tetapi tidak melawanmu hanya karena aku tidak ingin mati. Aku memintamu untuk menggunakan belati ini untuk memotong seutas jiwaku. Jika demikian, lampu jiwaku di 10 kuil akan padam. Jika lampu jiwa takdirku padam, itu artinya aku mati, dan aku tidak perlu kembali ke 10 kuil lagi. Kalau tidak, kalau lampu jiwa takdirku ada di 10 kuil dan aku tidak pernah kembali, aku akan dianggap pengkhianat aula suci, dan saat para penegak aula suci muncul, ayahku bahkan tidak akan bisa melindungiku." Yun Li menjelaskan kepada Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Begitu Chen Ping mendengar ini, dia juga langsung mengerti mengapa dia baru saja membunuh Luo Tea itu, dan orang-orang dari 10 kuil mengetahuinya dan mengirim Yun Li ini untuk mencarinya. Memenggal kepala seseorang namun tetap tidak membahayakan nyawa dan negaramu, ini agak sulit. Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, "Tentu saja sulit, kalau tidak, aku tidak akan memintamu melakukannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan cuma-cuma. Aku punya baju zirah khusus di sini yang sangat kuat untuk pertahanan. Jika kau memakainya di tubuhmu, kekuatanmu akan meningkat pesat. Ini pemberian ayahku. Aku tidak pernah bisa memakainya." Saat Yun Li berbicara, dia langsung merentangkan telapak tangannya. Sebuah kotak hitam muncul, lalu meletakkannya di depan Chen Ping. Sangat murah hati. Chen Ping menatap kotak di depannya, agak tidak percaya bahwa Yun Li telah memberikan dirinya sendiri hadiah yang begitu mahal. Tentu saja,
Saya memperlakukan teman-teman saya dengan murah hati. Yun Li tertawa. Aku tidak mau, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Apa? Kau tidak mau membantuku? Yun Li membeku. Aku bisa membantumu, tapi ini baju zirah apa? Aku tidak menginginkannya, kata Chen Ping. Apakah kamu takut berhutang budi padaku? Yun Li tidak mengerti mengapa Chen Ping tidak menginginkan apa yang dimilikinya. Itu tidak benar, aku hanya tidak menginginkan baju besi ini karena menurutku itu biasa saja, kata Chen Ping. Biasa saja? Biar ku beritahu, ini aku. Yun Li hendak membalas, tetapi dia melihat cahaya keemasan memancar di sekitar tubuh Chen Ping. Segera setelah itu, sepotong sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping, langsung membungkus Chen Ping menjadi dewa perang berbaju besi emas secara umum. Melihat baju besi emas di tubuh Chen Ping, Yun Li langsung bingung. Kau ini? Mulut Yun Li terbuka lebar karena terkejut. Ini adalah tubuh emasku yang tak terpecahkan. Bagaimana jika dibandingkan dengan baju besimu? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung menggunakan belati di tangannya dan menusukkannya ke arah dadanya. Dentang. Disertai suara keras, belati itu langsung terlepas, sedangkan tidak ada sedikit pun jejak tubuh emas abadi di tubuh Chen Ping. Hentikan, belatiku ini, jangan biarkan kau mematahkannya. Hentikan, jangan berikan belati ini padaku sebelum kau mematahkannya. Yun Li tercengang. Belati kesayangannya sendiri telah dipatahkan oleh Chen Ping. Jika belati ini sedang dalam proses patah, maka dia tidak akan punya senjata lagi. Mengambil belatinya sendiri, Yun Li berkata dengan sedikit malu, baju zirahmu yang berharga ini memang lebih kuat dari milikku. Aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak harta karun. Jika saja aku bisa mengalahkanmu, aku akan membunuhmu secara langsung dan semua harta ini akan menjadi milikku. Selesai berbicara, Yun Li menyerahkan belati di tangannya kepada Chen Ping sekali lagi. Chen Ping memegang belati dan tersenyum tipis. Pada saat ini, beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Apakah kau tidak takut aku akan langsung membunuhmu? Kamu tidak akan? Yun Li tersenyum, diikuti kabut putih samar muncul dari atas kepalanya. Inilah jiwa Yun Li yang terpisah dari tubuhnya. Sebaliknya, Chen Ping langsung mengayunkan belati di tangannya, tanda pada belati itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan jiwa Yun Li langsung terputus, perlahan menghilang. Wajah Yun Li menjadi sedikit pucat, dan napasnya jelas jauh lebih lemah, tetapi masih ada senyuman di wajahnya. Terima kasih. Yun Li mengikuti Chen Ping dan mengucapkan terima kasih padanya. Yun Li, Xilan tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, berlari ke arah Yun Li dengan ekspresi gugup. Dia bisa merasakan jiwa Yun Li menghilang. Melihat wajah Yun Li yang pucat dan nafasnya yang melemah, tatapan Xilan ke arah Chen Ping jelas-jelas menyiratkan permusuhan. Kakak Yun, aku tidak akan mengganggumu. Chen Ping bangkit dan berjalan keluar. Xilan ingin menghentikan Chen Ping untuk meminta klarifikasi, tetapi dihentikan oleh Yun Li. Akulah yang meminta saudara Chen untuk memotong seutas jiwaku, sehingga lampu jiwa kehidupanku akan padam, dan kita tidak perlu kembali ke 10 kuil, dan aula suci tidak akan mengirim apapun. Yun Li berkata sambil tersenyum. Berani sekali engkau menyerahkan nyawamu kepada orang asing untuk dipenggal. Kalau dia punya niat jahat, bukankah tidak akan ada lagi nyawamu? Xilan berkata sambil mengeluh. Jangan khawatir, kalau dia membunuhku,
Aku sudah lama tidak punya kehidupan lagi untuk melihatmu. Kali ini, kita bisa bersama dengan baik. Tidak akan ada yang memisahkan kita lagi. Yun Li melingkarkan lengannya di sekeliling Xielan lalu menekan Xielan di bawahnya. Bersambung.